Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Navina Pangastu, nomor absen 23. Saya dari kelas 10 AP6. Saya akan menjelaskan apa itu jalur rempah pada masa Islam. Nah, jalur rempah pada masa Islam merupakan jalur perdagangan rempah yang sangat signifikan dan strategis di Asia Tenggara. Pada abad ke-13 Masehi, saudagar-saudagar Islam telah menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah di sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Teluk Parsi, Samudra Hinova, Selat Malaka, Laut Cina, dan Asia Pasifik. Mereka memegang peranan penting dalam hubungan wilayah produsen wilayah, seperti Maluku, dengan pasar-pasar utama di dunia. Pertama yaitu Kesultanan Demak, 1500 sampai 1568. Kesultanan Demak merupakan salah satu simpul penting jalur rempah sejak abad ke-14. Sebelum menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak telah menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar dari berbagai etnis dan bangsa seperti Melayu, Arab, Kling, Bengala, Gujarat, dan Tiongkok. Informasi tentang Demak dalam kancah perdagangan di dunia berasal dari prasasti Majapahit, masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang menyebabkan Demak sebagai salah satu pangkalan perdagangan lintas air yang penting. Demak bukanlah daerah penghasil rempah, namun menjadi tempat singgah para saudagar asing dari Malaka untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama beras dan buah-buahan. Peran Demak sebagai pemasok barang kebutuhan pokok, terutama beras, sangat vital dalam jalur rempah. Para penjelajah Portugis seperti Tome Perez mencatat surplus hasil panen kerajaan Demak yang diangkut ke Malaka menggunakan kapal Jung dan Panga Java. Demak juga mengimpor barang-barang dari Malaka, Gujarat, Keling, dan Bengala. Mata uang Tiongkok menjadi penting sebagai alat tukar di Demak, menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat dengan Tiongkok. Kedua yaitu Kesultanan Banten, 1526 sampai 1813. Kesultanan Banten, terutama Banten Girang, merupakan pusat perdagangan lada dunia yang terkenal. Pelabuhan Banten menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar mancanegara sejak zaman Tarumanegara dari dan Sunda. Banten dikenal sebagai penghasil lada berkualitas tinggi yang dicari oleh dunia karena kualitasnya yang unggul dibandingkan lada India. Selain lada, merica juga diperdagangkan di Banten. Banten memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Tiongkok. Terbukti dari penemuan pecahan keramik Tiongkok dari dinasti Song Selatan dan Yuan di situs Banten, Irak. Meskipun Banten bukanlah wilayah penghasil lada, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera, seperti Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Banten menjadi pusat perdagangan lada dengan adanya hubungan dagang yang luas dengan berbagai etnis dan bangsa seperti Tiongkok, Keling, Gujarat, Bengali, Parsi, Arab, Turki, Malaka, Melayu, Bali, Jawa, Portugis, Inggris, Denmark, dan Belanda. Penduduk Malaka beralih ke pelabuhan alternatif seperti Banten, Aceh, dan Makassar, menjadi Banten sebagai imperium baru. Yang ketiga yaitu adalah Kesultanan Goa atau Makassar, 1320 sampai dengan 1667. Kesultanan Goa atau Makassar memiliki peran penting dalam jalur rempah. Meskipun tidak menghasilkan rempah secara langsung, kota ini menjadi bandar cengkih dan pala dari Kepulauan Maluku. Dengan titik jalur rempah meliputi Selayar, Buton, Kepulauan Sula, dan Makassar. Makassar menggunakan beras sebagai alat tukar utama untuk mendapatkan rempah dari wilayah Maluku dan Papua, bahkan hingga ke Malaka. Goa atau Makassar menjadi pusat perdagangan utama di Indonesia bagian timur, dengan peran aktif raja dalam menghidupkan perniagaan dan mendukung kehadiran saudagar-saudagar asing. Nah, yang keempat ada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore merupakan titik nol jalur rempah dan penghasil cengkih serta pala terkemuka di Maluku Utara. Kedua kesultanan ini dikenal sebagai Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah, di mana cengkih adalah tanaman asli Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Pala adalah endemik Pulau Banda. Kedua kesultanan ini menjadi pusat perhatian dunia selama berabad-abad. Karena daya tarik tempatnya yang unik, para rajanya berhasil menjalin hubungan dagang yang reguler dengan pelabuhan-pelabuhan di Jawa, menjadikan mereka sebagai titik penting
dalam sejarah perdagangan rempah di Asia Tenggara. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat perhatian dunia dalam perdagangan rempah, jadikan mereka sebagai titik penting dalam sejarah perdagangan rempah di Asia Tenggara. Nah, dan itulah penjelasan dari jalur rempah pada masa Islam. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.